Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rabiu, channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas bagus mana sih beternak bebek telur atau bebek daging untuk menjalankan usaha, yaitu dalam dunia peternakan. Jadi ini penting kita jawab ini sebagai referensi ataupun sebagai gambaran, yaitu jika kita ingin usaha ataupun budidaya beternak bebek, yaitu maupun bebek telur ataupun bebek daging. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, jadi jumpa lagi bersama channel Rabiu. Nah, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang teman lakukan hari ini semoga menjadi berkah dan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kita untuk hari ini akan bahas, yaitu bagus mana sih beternak bebek telur atau bebek daging. Jadi ini sebagai referensi buat teman-teman agar teman-teman tetap semangat untuk melaksanakan usaha ataupun budidaya, yaitu beternak bebek maupun beternak bebek telur ataupun bebek daging. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, yang pasti beternak bebek telur ini ada dua versi, yaitu bebek telur sama bebek daging. Jadi kalau untuk peternakan bebek telur, kita kan akan meraih hasil dari telur, sedangkan kalau untuk bebek daging kita akan mendapatkan hasil yaitu dari bebek yang siap dijual, yaitu dagingnya, yaitu dia menunggu usia kisaran dia 70-an hari baru kita bisa jual untuk sebagai bebek telur, bebek daging. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui yaitu peternakan bebek telur. Jadi peternakan bebek telur ini yaitu dari segi perawatan, yang jelas kita bebek yang sudah dewasa bisa kita ternak ataupun bebek dari DOD. Sedangkan kalau untuk masa jangka waktunya, kalau untuk DOD untuk menuju produksi telur, yang jelas itu dari 1 hari menuju dia 7 bulan bebek itu baru bisa menguntungkan ataupun menghasilkan. Kalau kita dari baya, ya jelas kita bebek itu kan biasanya 4 bulan, umur 4 bulan masuk ke kandang. Sepas itu baru kita memberi pakan, baru kita menunggu bebek itu produksi. Kisaran dia 1,5 bulan sampai 2 bulan bebek itu udah maksimal produksinya. Jadi untuk memperoleh hasil jangka waktunya agak panjang lah kalau untuk peternakan bebek telur. Untuk masalah hasil itu, kalau peternakan bebek telur setiap hari kita mendapat hasil ataupun bisa panen. Makanya untuk manajemen peternakan bebek telur ada ilmunya, yaitu bisa teman-teman cari di media ataupun rekan-rekan yang ada di daerah teman-teman, yaitu yang menggeluti peternakan bebek telur. Jadi yang pasti teman-teman harus selusuri, harus teman-teman datangi, yaitu peternakan bebek telur yang ada, sebagai pelajaran lah ilmu yang teman-teman dapat. Jadi untuk masalah keuntungan dalam beternak bebek telur, jadi kalau kita lah masyarakat yang ada di desa, yang pasti kebutuhan kan sehari-hari perlu kita penuhi. Jadi untuk mengatasi ataupun mensiasati yaitu kita beternak bebek telur, yaitu bisa kita panen tiap hari dari hasil telur tersebut. Jadi hasil ataupun uangnya bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Oke teman, jadi kita akan bahas yaitu peternakan bebek daging. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kalau kita beternak bebek pedaging itu yang pasti kita panennya kan dari hasil daging. Jadi untuk masalah perawatan, khususnya di daerah saya ini kan daerah pedesaan, yaitu ada persawahan. Jadi kalau sistem di sini yaitu dari DOD sampai umur dia kisaran 20 hari itu dikandangkan, karena masih dia kecil. Nanti selepas dia umur 20 hari menuju dia
70 hari itu dilepas di persawahan untuk menghemat pakan. Ada juga yang versi terus dikandangkan karena lokasi areal lingkungan itu tak ada persawahan, itu dikandangkan total. Jadi kalau untuk daerah saya ini untuk peternakan bebek telur daging ini itu sangat menguntungkan karena dia pakannya mencari itu di persawahan, yaitu sistem angon. Karena peternakan bebek pedaging ini itu kisaran dia umur 2 bulan baru bisa dijual, yaitu 2 bulan lebih lah, 2 bulan 10 hari bebek itu baru bisa dijual untuk sebagai pedaging. Karena untuk kualitas daging bebek ini banyak diminati di masyarakat, khususnya di kota-kota, sebagai di warung-warung lah, di rumah makan, untuk menambah yaitu penghasilan warga desa ataupun masyarakat desa. Makanya peternakan bebek daging ini banyak udah mulai menjamur, banyak. Di samping peternakan bebek telur, bebek daging pun banyak orang yang memulainya. Jadi untuk keuntungan kan nggak tiap hari. Jadi setiap kita mulai masukkan DOD baru kita bisa panen yaitu 70 hari ke depan. Beda dengan bebek telur, yaitu setiap hari kita mendapat hasil yaitu dari hasil telur. Cuma perbedaannya kan kalau untuk bebek daging langsung nampak besar hasilnya karena dia langsung 70 hari langsung kita jual. Misalnya dia 100 ekor, dia 1 ekor dia harganya 30, yang jelas kita udah jelas mendapatkan 3 juta rupiah. Nampak kalau bebek telur kita misalnya memelihara 100 ekor itu yang jelas kita hasilnya kan paling dia mendapatkan misalnya 80%, yaitu 80 butir kali 2.000 rupiah, yang jelas kita baru mendapatkan yaitu 160.000 rupiah dipotong lagi pakan. Yang pasti semua ada kekurangan, ada kelebihan, yaitu beternak bebek telur ataupun bebek pedaging. Kita menjadi kesimpulan dari video ini yang seperti judul ataupun tema di atas tadi, yaitu bagus mana sih kita dalam bidang dunia peternakan bebek, yaitu bebek telur atau bebek pedaging. Jadi semua itu kalau menurut versi pengalaman saya semua bagus karena ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang pasti tergantunglah situasi dan kondisi ataupun di daerah teman-teman mana yang banyak, teman-teman bisa selusuri, karena kunci dari semua itu adalah pemasaran. Jadi jika pemasarannya bagus, semua itu menguntungkan. Jadi yang pasti kalau untuk peternakan bebek telur ini itu tiap hari kita mendapatkan hasil. Sedangkan kalau untuk bebek pedaging kita yang jelas menunggu bebek itu udah ada bobotnya baru kita bisa jual dan baru bisa kita panen. Jadi cukup sekian sajalah video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti kita semua belajar dalam dunia peternakan. Yang pasti jika ada salah-salah kata ataupun unek-unek ataupun kritik dan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses. Semoga kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.